Penerbangan UK-944 berangkat dari Mumbai menuju Delhi menggunakan pesawat Airbus A320 Neo. Pesawat tersebut termasuk dalam generasi modern jet lorong tunggal yang dirancang untuk rute jarak pendek dan menengah. Pesawat ini menggabungkan otomatisasi canggih, mesin yang efisien, navigasi yang tepat, dan sistem yang memungkinkan margin keselamatan yang tinggi. Namun, tidak ada pesawat komersial yang dapat mengabaikan satu aturan mendasar. Untuk mendarat, landasan pacu harus dapat digunakan. Dalam penerbangan, landasan pacu yang dapat digunakan harus memiliki jarak pandang yang cukup, angin dalam batas yang wajar, permukaan yang sesuai, pemisahan dari lalu lintas lain, dan pendekatan yang stabil. Jika salah satu kondisi ini memburuk, landasan pacu tidak lagi menjadi solusi langsung dan menjadi sumber risiko. Selama perjalanan menuju Delhi, penerbangan memasuki area yang terkena badai. Di India Utara, musim hujan dapat menghasilkan perubahan cuaca yang cepat. Pendekatan yang tampaknya memungkinkan beberapa menit sebelumnya dapat menjadi tidak dapat diterima karena hujan lebat, perubahan arah angin, awan konvektif, atau jarak pandang yang berkurang. Pesawat tidak perlu berada di tengah badai untuk terpengaruh olehnya. Cukup jika bandara tujuan berada dalam lingkungan yang tidak stabil. Awak pesawat mendekati Delhi. Dalam operasi normal, penurunan mengikuti urutan yang teratur. Pengurangan kecepatan, pengaturan flap, penurunan roda pendaratan, penyesuaian landasan pacu, dan penentuan jalur penurunan. Kokpit memantau daya, ketinggian, angin, kecepatan vertikal, dan jarak ke ambang landasan. Semuanya tampak terhitung, tetapi cuaca menghadirkan variabel yang berubah secara tiba-tiba. Pada pendekatan ke landasan pacu 29 Delhi, kekhawatiran utama muncul, angin ekor. Pesawat mendarat lebih baik melawan angin karena mengurangi kecepatan di darat. Dengan angin ekor, pesawat menempuh jarak lebih jauh di atas landasan pacu, membutuhkan lebih banyak pengereman dan kehilangan margin. Jika landasan pacu basah, masalahnya semakin parah. Kombinasi hujan, permukaan yang terkontaminasi, dan angin ekor dapat mengubah pendekatan yang dapat diterima menjadi pendekatan yang tidak aman. Pada ketinggian rendah, ketika landasan pacu seharusnya menjadi referensi visual yang jelas, operasi tersebut tidak lagi menawarkan margin yang diperlukan. Awak pesawat memutuskan untuk membatalkan pendekatan. Dalam penerbangan, pembatalan bukanlah kekalahan. Itu adalah manuver perlindungan. Pesawat menambah daya, menghentikan penurunan, naik, dan memposisikan diri kembali untuk mencoba strategi lain. Bagi penumpang, manuver ini bisa terasa mengejutkan. Pesawat tampak akan mendarat dan tiba-tiba menanjak lagi. Namun, bagi kokpit, prosedur ini memiliki logika yang tepat. Pendekatan yang tidak stabil tidak boleh dipaksakan. Jika angin, jarak pandang, lintasan, atau energi tidak memenuhi kriteria keselamatan, pendaratan dibatalkan. Masalah dimulai ketika upaya pendaratan yang gagal tidak menyelesaikan situasi, tetapi malah memicu serangkaian peristiwa yang lebih kompleks. Delhi masih mengalami cuaca buruk. Pesawat membutuhkan bandara alternatif. Dalam perencanaan penerbangan komersial, bahan bakar tidak hanya dihitung untuk mencapai tujuan. Ini juga mencakup cadangan darurat, penahanan, pengalihan, dan cadangan akhir. Struktur ini memungkinkan pesawat untuk menghindari ketergantungan pada satu landasan pacu. Tetapi cadangan ini tak terbatas. Setiap menit yang dihabiskan untuk penahanan akan menghabiskan bahan bakar. Setiap upaya pendaratan yang gagal akan menghabiskan bahan bakar. Setiap perubahan jalur akan menghabiskan bahan bakar. Keselamatan penerbangan bergantung pada menjaga pilihan tetap terbuka, dan bahan bakar adalah yang mempertahankan pilihan tersebut. Setelah upaya yang gagal di Delhi, Vistara 944 dialihkan ke Lucknow yang terletak di sebelah timur. Di atas kertas, Lucknow adalah alternatif yang masuk akal. Bandara tersebut memiliki infrastruktur untuk menerima pesawat A320 dan berada dalam jangkauan penerbangan. Namun dalam dunia penerbangan, bandara alternatif bukanlah jaminan. Itu adalah kemungkinan yang harus tetap layak ketika pesawat tiba. Detail itulah yang menentukan. Perjalanan ke Lucknow menambah jarak, waktu, dan konsumsi bahan bakar. Pesawat telah meninggalkan Delhi dan menuju bandara alternatif. Dari luar, situasinya mungkin tampak terkendali. Jika tujuan tidak tersedia,
bandara lain akan menerima penerbangan tersebut. Tetapi cuaca tidak mematuhi rencana penerbangan. Badai dapat menutup jendela operasional dalam hitungan menit. Saat mereka mendekati Lucknow, kondisi memburuk. Jarak pandang berkurang dan badai menerjang area bandara. Pesawat bersiap untuk mendarat di landasan pacu 27, tetapi landasan pacu itu praktis tidak tersedia. Awak pesawat tahu di mana mereka berada. Instrumen menunjukkan lokasi mereka. Kontrol lalu lintas udara memandu operasi tersebut. Yang kurang adalah referensi visual yang cukup untuk menyelesaikan pendaratan dengan aman. Pada pendekatan instrumen, pesawat dapat turun dipandu oleh sistem navigasi. Pesawat dapat mengikuti sinyal lateral, jalur vertikal, atau prosedur yang dipublikasikan. Tetapi pada ketinggian tertentu, awak pesawat membutuhkan referensi visual. Lampu pendekatan, lampu landasan pacu, ambang batas, atau marka harus terlihat jelas. Jika tidak, pendekatan harus dibatalkan. Prinsip ini ada karena pendaratan bukan hanya tentang menyentuh tanah. Ini tentang menyelaraskan pesawat, mengurangi laju penurunan, melebarkan roda pendaratan, mendaratkan roda pendaratan utama di zona yang tepat, dan mengerem dalam jarak yang tersedia. Jika landasan pacu tampak terlambat atau hanya sebagian, margin tersebut hilang. Jarak pandang landasan pacu diukur menggunakan parameter spesifik. Salah satu yang terpenting adalah RVR, jarak pandang landasan pacu. Nilai ini menunjukkan jarak di mana pilot dapat melihat lampu atau marka landasan pacu dari garis tengah. Dalam hujan lebat, kabut, atau badai petir, RVR dapat turun dengan cepat. Sebuah bandara dapat berada di atas ketinggian minimum sesaat dan di bawahnya tak lama kemudian. Hal ini mengubah pendekatan menjadi tantangan teknis. Landasan pacu ada, tetapi tidak dapat digunakan. Pesawat sudah dekat, tetapi tidak dapat melanjutkan. Awak pesawat tidak boleh mencoba pencarian visual yang putus asa. Jika tidak ada referensi yang cukup untuk ketinggian minimum, manuver yang tepat adalah gagal mendarat. Upaya pendaratan pertama di Lucknow juga berakhir dengan gagal mendarat. Pesawat kembali terbang. Bagi penumpang, urutan kejadian mungkin membingungkan. Penurunan ketinggian, harapan pendaratan, peningkatan daya, dan pendakian. Bagi awak pesawat, situasinya menjadi lebih menantang karena tingkat bahan bakar telah turun secara signifikan sejak berangkat dari Delhi. Sejak saat itu, alternatif menjadi terbatas. Kanpur muncul sebagai kemungkinan. Prayagraj, yang saat itu juga dikenal sebagai Allahabad, muncul sebagai bandara lainnya. Setiap bandara menawarkan keuntungan dan risiko. Jarak, cuaca, panjang landasan pacu, layanan yang tersedia, bantuan teknis, kapasitas penumpang, dan perkiraan bahan bakar untuk pendaratan. Dalam keadaan darurat bahan bakar, bandara ideal tidak selalu yang paling nyaman. Bandara yang tepat adalah bandara tempat pendaratan aman dapat dilakukan sebelum cadangan bahan bakar terakhir habis. Logistik memang penting, tetapi prioritasnya adalah landasan pacu terdekat yang dapat digunakan dalam kondisi aman. Vistara 944 memulai perjalanannya menuju Prayagraj. Selama perjalanan ini, Lucknow melaporkan kondisi yang membaik. Jarak pandang meningkat dan landasan pacu kembali memenuhi batas minimum. Pesawat lebih dekat ke Lucknow daripada ke Prayagraj, sehingga berbalik arah menjadi pilihan terpendek ke landasan pacu yang tersedia. Keputusan itu masuk akal secara operasional, tetapi juga menunjukkan betapa sempitnya margin yang ada. Jika kondisi di Lucknow memburuk lagi, pilihan akan sangat terbatas. Jika pesawat melanjutkan perjalanan menuju Prayagraj, bahan bakar mungkin tidak akan cukup untuk bertahan lama. Keselamatan penerbangan tidak selalu merupakan pilihan antara pilihan yang baik dan pilihan yang buruk. Terkadang hal itu memaksa Anda untuk memilih di antara risiko yang berubah setiap menitnya. Penerbangan membedakan beberapa jenis bahan bakar yang direncanakan. Ada bahan bakar dalam perjalanan yang dihitung untuk rute yang dimaksud. Ada bahan bakar darurat yang mencakup variasi yang wajar. Ada bahan bakar alternatif yang diperlukan jika tujuan penerbangan tidak dapat tercapai. Dan ada cadangan akhir yang seharusnya tidak digunakan sebagai bagian normal dari strategi. Cadangan itu ada untuk melindungi pesawat dari keadaan yang tidak terduga. Pada penerbangan Vistara 944, rangkaian peristiwa tersebut secara bertahap menghabiskan bahan bakar. Menunggu di dekat Delhi, gagal mendarat,
pengalihan ke Lucknow, gagal mendarat di Lucknow menuju bandara alternatif lain, dan kembali ke Lucknow ketika kondisi membaik. Tak satu pun dari elemen-elemen ini, jika dilihat secara terpisah, menjelaskan sepenuhnya tingkat keparahan situasi tersebut. Keadaan darurat muncul dari akumulasi. Bahan bakar yang rendah bukan berarti mesin akan mati. Itu berarti bahwa penundaan lebih lanjut dapat menyebabkan pesawat mendarat dengan cadangan bahan bakar akhir yang kurang dari yang direncanakan. Ini adalah deklarasi operasional. Pesawat membutuhkan prioritas karena tidak dapat lagi menerima pola holding, vektor panjang, atau penundaan yang tidak perlu. Keadaan darurat bahan bakar menunjukkan tingkat kekhawatiran yang lebih tinggi. Ketika awak pesawat menyatakan, "My die fuel," mereka mengkomunikasikan bahwa perkiraan bahan bakar saat mendarat di bandara terdekat yang dapat digunakan akan kurang dari cadangan bahan bakar akhir yang direncanakan. Dalam komunikasi radio penerbangan, My Die adalah sinyal internasional bahaya serius. Dengan menambahkan fuel, awak pesawat secara tepat mengidentifikasi ancaman tersebut. Misteri teknis kasus ini tidak terletak pada kegagalan mekanis yang terlihat. Saya dihadapkan pada pertanyaan yang lebih tidak nyaman. Bagaimana mungkin pesawat modern dengan bahan bakar ekstra dan awak terlatih dapat mencapai margin yang begitu tipis? Jawabannya tidak bergantung pada satu keputusan spektakuler. Itu bergantung pada serangkaian peristiwa di mana lingkungan berubah lebih cepat daripada strategi. Awak pesawat tidak lepas landas dengan niat untuk menghabiskan cadangan bahan bakar. Pesawat tidak hilang, sistem tidak mengalami kegagalan, bandara tujuan tidak menghilang. Tetapi operasi tersebut terjebak di antara badai, cuaca buruk, pengalihan rute, dan preferensi untuk bandara alternatif tertentu. Dalam investigasi kecelakaan, fiksasi dipahami sebagai fokus yang berlebihan pada satu pilihan, bahkan ketika situasi menuntut penilaian ulang. Ini tidak menyiratkan itikat buruk. Ini mencerminkan bagaimana pikiran manusia dapat berpegang teguh pada rencana yang tampak benar beberapa menit sebelumnya. Bahan bakar juga menghasilkan tekanan psikologis tertentu. Ketika masih ada cukup bahan bakar, pilihan tampak melimpah. Ketika bahan bakar menipis, setiap alternatif membutuhkan biaya lebih banyak. Mengubah tujuan menghabiskan bahan bakar. Menunggu perbaikan cuaca menghabiskan bahan bakar. Membatalkan pendekatan melindungi dari pendaratan yang tidak aman, tetapi juga menghabiskan bahan bakar. Dengan demikian, jebakan operasional muncul. Semakin lama keputusan konservatif ditunda, semakin sulit untuk dieksekusi. Di kokpit A320, Neo, informasi yang tersedia sangat melimpah. Terdapat perhitungan estimasi bahan bakar, jarak, ketinggian, cuaca, komunikasi, dan prosedur. Namun, lebih banyak informasi tidak menghilangkan tekanan. Dalam situasi dinamis, masalahnya terletak pada mengubah data menjadi prioritas. Pesawat perlu mengetahui landasan pacu aman mana yang terdekat, di bawah standar minimum apa pesawat dapat mendarat, dan berapa banyak bahan bakar yang tersisa saat mendarat. Keselamatan penerbangan dibangun berlapis-lapis. Satu lapisan adalah perencanaan. Lapisan lainnya adalah pengendalian, lalu lintas udara. Lapisan lainnya adalah meteorologi. Lapisan lainnya adalah koordinasi maskapai penerbangan. Lapisan lainnya adalah manajemen sumber daya kabin. Lapisan lainnya adalah disiplin prosedural. Insiden Vistara 944 menunjukkan apa yang terjadi ketika beberapa lapisan tidak sepenuhnya runtuh, tetapi malah menjadi lebih tipis secara bersamaan. Pesawat itu masih terbang. Mesin-mesinnya masih menyala. Pilot masih memegang kendali. ATC masih menyampaikan informasi. Lucknow kembali tersedia, tetapi marginnya sudah terlalu berkurang. Pada saat mereka akhirnya mendarat, sisa bahan bakar sangat sedikit untuk pesawat komersial. Keadaan darurat berakhir tanpa korban jiwa, tetapi bukan karena marginnya lebar. Keadaan darurat berakhir dengan baik karena jendela peluang terakhir tetap terbuka cukup lama. Keadaan darurat bahan bakar tidak selalu terlihat seperti kegagalan yang meledak. Tidak ada asap, tidak ada puing-puing yang berterbangan, dan tidak harus ada getaran. Dari kabin penumpang, mungkin terasa seperti penundaan, belokan, perubahan arah, dan pengumuman yang terukur. Ancaman sebenarnya ada pada angka-angka. Kilogram bahan bakar, menit penerbangan, mil ke landasan pacu, dan jarak pandang minimum. Di kokpit,
beban kerja meningkat. Pilot yang mengemudikan pesawat harus mempertahankan lintasan, kecepatan, konfigurasi, dan daya. Pilot yang memantau harus memeriksa parameter, mengelola komunikasi, membaca daftar, menghitung bahan bakar, mengkonfirmasi jarak minimum, dan membandingkan pilihan. Otomatisasi membantu, tetapi tidak membuat keputusan sendiri. Autopilot dapat mengikuti rute. Sistem manajemen penerbangan dapat memperkirakan bahan bakar. Instrumen dapat menyelaraskan pesawat dengan landasan pacu. Keputusan untuk melanjutkan, membatalkan, atau mengalihkan penerbangan berada di tangan awak pesawat. Konsep pendekatan yang stabil sangat penting. Pesawat harus dikonfigurasi dengan benar, sejajar, pada kecepatan yang tepat, pada jalur penurunan, dan dengan daya yang konsisten sebelum mencapai ketinggian tertentu. Jika tidak, penerbangan harus dibatalkan. Prinsip ini ada karena banyak kecelakaan pendekatan dan pendaratan dimulai ketika awak pesawat mencoba menyelamatkan pendekatan yang dikonfigurasi dengan buruk. Namun, ketika bahan bakar menipis, manuver putar balik go around bukan lagi manuver netral. Manuver ini tetap wajib dilakukan jika pendekatan tidak aman, tetapi biayanya meningkat. Hal ini mengungkapkan ketegangan yang mendalam dalam penerbangan. Satu pertahanan dapat memicu ancaman lain. Putar balik mencegah kecelakaan pendaratan, tetapi dapat menyebabkan keadaan darurat bahan bakar. Melanjutkan tanpa titik referensi menghindari konsumsi bahan bakar tambahan, tetapi dapat menyebabkan keluar jalur landasan pacu atau tabrakan. Keselamatan terdiri dari memilih risiko yang dapat dikendalikan dan menolak risiko yang tidak dapat dikendalikan. Ketika pesawat tidak dapat menemukan landasan pacu, prosedurnya bukanlah mencari landasan pacu secara visual dengan putus asa. Pendekatan memiliki batasan. Jika landasan pacu tampak terlambat, hanya sebagian terlihat, atau tidak memungkinkan lintasan yang aman, pesawat harus membatalkan pendaratan. Budaya keselamatan modern lebih memilih putar balik yang tidak nyaman daripada pendaratan yang dipaksakan oleh tekanan operasional. Pada Vistara 944, tantangan diperparah oleh cuaca regional. Badai tidak membentuk dinding statis. Badai bergeser, membesar, menghilang, menghasilkan hembusan angin, tirai hujan, dan perubahan mendadak dalam jarak pandang. Sebuah bandara mungkin menunjukkan suhu di atas minimum dalam satu laporan dan di bawahnya tak lama kemudian. Hal ini tidak membuat laporan cuaca menjadi tidak berguna. Ini hanya berarti bahwa laporan cuaca harus diinterpretasikan sebagai gambaran sekilas dari realitas yang berubah. Pengendalian lalu lintas udara memainkan peran penting. Mereka melaporkan jarak pandang, ketersediaan landasan pacu, angin, izin pendekatan, vektor, dan prioritas. Tetapi pengendali tidak berada di kokpit. Mereka tidak merasakan kekuatan pesawat atau melihat persis apa yang dilihat awak pesawat. Keputusan akhir untuk mendarat tetap berada di kokpit, karena disitulah informasi teknis, data kinerja, dan kondisi visual aktual diintegrasikan. Struktur maskapai penerbangan juga berperan. Pusat operasi dapat merekomendasikan alternatif, menilai dukungan darat, meninjau cuaca, dan mengordinasikan bantuan. Namun, di bawah tekanan dan dengan bahan bakar yang semakin menipis, komunikasi antara operasi dan kokpit harus jelas, langsung, dan bermanfaat. Jika informasi datang terlambat, tidak lengkap, atau terlalu bias secara logistik, hal itu dapat memengaruhi keputusan penting. Kasus ini mengungkapkan kebenaran yang tidak menyenangkan. Sebuah pesawat tidak memasuki keadaan darurat hanya karena apa yang terjadi di udara. Terkadang hal itu terjadi karena interaksi cuaca, perencanaan, budaya, organisasi, komunikasi, dan bias manusia. Langit adalah panggung yang terlihat, tetapi rantai sebab akibat juga meluas melalui meja kerja, laporan, buku panduan, pusat pengiriman, dan keputusan yang dibuat sebelum pesawat memasuki zona kritis. Gagasan bahwa pesawat mungkin tidak dapat menemukan landasan pacu tampak tidak masuk akal di era GPS, radar, ILS, dan navigasi satelit. Tetapi pendaratan bukan hanya tentang mencapai koordinat. Ini tentang memindahkan pesawat yang beratnya puluhan ton dari udara ke permukaan yang terbatas, dengan kecepatan tinggi, dengan energi yang tepat, dan margin pengereman yang cukup. Sistem pendekatan instrumen memungkinkan pesawat untuk sejajar dengan landasan pacu, bahkan tanpa melihatnya selama sebagian besar penurunan.
ILS memberikan panduan lateral dan vertikal. Localizer menunjukkan apakah pesawat berada di sebelah kiri atau kanan garis tengah landasan pacu. Glide slope menunjukkan apakah pesawat berada di atas atau di bawah relatif terhadap profil yang benar. Prosedur lain, seperti pendekatan berbasis navigasi area, juga memungkinkan penurunan yang terkontrol. Tetapi semuanya memiliki batas minimum. Batas minimum ini ada karena instrumen memandu ke titik tertentu, bukan ke kepastian absolut. Pada fase akhir, awak pesawat membutuhkan referensi visual untuk menilai transisi ke pendaratan, penyelarasan yang tepat, flare, touchdown, dan pengereman. Dalam kondisi jarak pandang yang sangat rendah, transisi tersebut dapat menjadi tidak aman jika bandara, pesawat, atau awak pesawat tidak disertifikasi untuk operasi otomatis jarak pandang sangat rendah. Beberapa pesawat dan bandara mengizinkan pendaratan otomatis auto-land dalam kategori lanjutan, tetapi tidak setiap landasan pacu, awak pesawat, maskapai penerbangan, atau kondisi mengizinkannya. Operasi ini membutuhkan peralatan bersertifikasi, perawatan khusus, pelatihan, prosedur, perlindungan sinyal, dan persyaratan minimum tertentu. Pesawat modern tidak dapat memutuskan sendiri untuk mendarat secara otomatis di landasan pacu manapun yang tertutup badai. Terlebih lagi, hujan deras memengaruhi lebih dari sekadar jarak pandang. Hujan dapat mencemari landasan pacu, mengurangi pengereman, menyebabkan aquaplaning, mengganggu persepsi visual, dan menghasilkan perubahan arah angin. Pendaratan yang aman membutuhkan kemampuan untuk melihat landasan pacu dan berhenti di atasnya. Jika permukaannya basah dan angin ekor meningkatkan kecepatan di darat, jarak yang dibutuhkan dapat meningkat secara signifikan. Angin ekor pada pendekatan ke Delhi merupakan tanda bahaya. Landasan pacu yang basah dengan angin ekor mengurangi margin keselamatan. Pada pesawat penumpang, pendaratan tidak berakhir saat menyentuh tanah. Pendaratan berakhir ketika pesawat melambat dan terkendali. Keputusan untuk membatalkan pendaratan karena angin atau kondisi tidak stabil melindungi bagian akhir dari peristiwa tersebut, bukan hanya saat menyentuh tanah pertama kali. Pendekatan ke Lucknow menyoroti masalah lain. Landasan pacu mungkin terletak sempurna pada instrumen, tetapi berada di luar batas minimum visual. Pesawat mungkin sudah sejajar, turun dengan benar, dan pilot siap mendarat. Tetapi jika referensi visual tidak tersedia, operasi harus dibatalkan. Landasan pacu tidak hilang. Landasan pacu terhalang oleh atmosfer. Penerbangan komersial menerapkan disiplin ini karena sejarah telah menunjukkan harga yang harus dibayar jika mengabaikannya. Banyak kecelakaan pendekatan dan pendaratan dimulai dengan penalaran yang tampaknya logis. Landasan pacu dekat, bahan bakar menipis, jarak pandang bagus, mungkin mereka bisa melanjutkan. Keselamatan modern menggantikan dorongan itu dengan batasan objektif. Jika pendekatan gagal, maka dibatalkan. Jika bahan bakar tidak memungkinkan untuk menunggu lagi, keadaan darurat diumumkan. Jika alternatif yang disukai menjadi tidak layak, alternatif lain dipilih. Pada Vistara 944, pembatalan tersebut sudah diterapkan. Awak pesawat membatalkan pendekatan ketika seharusnya mereka melakukannya. Mereka menyatakan keadaan darurat bahan bakar. Pengontrol lalu lintas udara melaporkan perubahan jarak pandang. Pesawat akhirnya mendarat. Tetapi insiden itu serius karena pembatalan tersebut beroperasi sangat dekat dengan batas aman. Sistem tidak gagal, tetapi memungkinkan penerbangan memasuki area di mana tidak ada lagi margin aman. Setelah mendarat, insiden tersebut tidak lagi menjadi tanggung jawab awak pesawat semata dan menjadi subjek investigasi. Dalam penerbangan, investigasi tidak berarti menemukan satu pelaku tunggal. Itu berarti merekonstruksi rangkaian peristiwa untuk memahami bagaimana operasi normal berakhir dalam keadaan darurat. Para penyelidik sedang menganalisis data penerbangan, komunikasi, cuaca, bahan bakar, rencana, keputusan, manual, dan koordinasi operasional. Laporan tersebut mengklasifikasikan kasus ini sebagai insiden serius. Kategori ini mengakui bahwa tidak ada kecelakaan, tetapi kondisinya cukup mendekati hasil yang berbahaya sehingga memerlukan analisis mendalam. Pesawat tidak rusak. Para penumpang selamat.
Pesawat berhasil mendarat di landasan pacu terakhir. Namun, sisa bahan bakar menunjukkan bahwa operasi tersebut telah memasuki zona yang tidak dapat diterima. Investigasi menunjukkan kombinasi beberapa faktor. Salah satu elemen utamanya adalah kurangnya perhatian terhadap menipisnya bahan bakar dan fokus pada pengalihan ke Lucknow sebagai alternatif pilihan. Kegagalan dalam panduan operasional, informasi cuaca, dan koordinasi terkait alternatif lain yang mungkin juga dicatat. Idenya bukanlah bahwa satu momen saja yang menyebabkan kegagalan operasi, melainkan bahwa beberapa titik keputusan gagal untuk mengoreksi lintasan berisiko dengan peringatan dini yang cukup. Memilih alternatif bukan hanya masalah jarak di peta. Alternatif ideal harus memiliki kondisi cuaca yang stabil, pendekatan yang tersedia, bahan bakar yang cukup untuk mencapai bandara, dukungan operasional, dan kapasitas untuk menerima pesawat. Jika alternatif tersebut juga berada di bawah pengaruh badai atau memerlukan penerbangan melalui cuaca buruk, daya tariknya berkurang. Di wilayah yang terkena dampak monsun, bandara yang lebih jauh tetapi secara meteorologis lebih stabil mungkin lebih aman daripada bandara yang lebih dekat dalam pola konvektif yang sama. Fiksasi operasional adalah fenomena yang dikenal. Di bawah tekanan, pikiran dapat mempersempit jangkauan pilihannya. Alternatif yang dipilih lebih awal menjadi dominan. Awak pesawat terus memperbarui data, tetapi data tersebut mungkin diinterpretasikan di sekitar rencana yang telah dipilih. Mengubah strategi membutuhkan energi kognitif, komunikasi yang jelas, dan ketegasan di antara para pilot. Itulah mengapa manajemen sumber daya kokpit yang dikenal sebagai CRM sangat penting. CRM bertujuan untuk membuat kokpit berfungsi sebagai sistem kerjasama. Kapten memiliki wewenang akhir, tetapi kopilot harus mampu bertanya, mengusulkan, dan memberi peringatan. Hierarki tidak boleh menekan informasi penting. Dalam insiden bahan bakar, ketegasan dapat berarti perbedaan antara mengalihkan rute lebih awal dan terjebak dengan pilihan yang terlambat. Pernyataan yang jelas pada saat yang tepat dapat menghemat ratusan kilogram bahan bakar. Investigasi tersebut juga meneliti organisasi tersebut. Maskapai penerbangan harus memberikan pedoman yang jelas untuk pengalihan rute, bahan bakar, bandara alternatif, dan keputusan dalam kondisi cuaca buruk. Pusat operasi harus mendukung, bukan menciptakan ambiguitas. Ketika sebuah perusahaan memiliki bandara alternatif, pilihan untuk dukungan teknis atau logistik penumpang, preferensi tersebut tidak boleh pernah mengesampingkan prioritas operasional untuk mendarat dengan bahan bakar yang cukup di bandara yang aman. Kecelakaan Vistara 944 signifikan bukan karena berakhir dengan tragedi, tetapi karena menunjukkan bagaimana serangkaian keputusan dapat membawa pesawat modern ke batas cadangan bahan bakar terakhirnya. Dalam keselamatan penerbangan, insiden tanpa korban jiwa menawarkan peluang langka. Insiden tersebut memungkinkan studi tentang ancaman tanpa biaya kecelakaan yang tidak dapat dipulihkan. Setiap kilogram yang tersisa di tangki menjadi pelajaran. Ketika awak pesawat menyatakan, "My Die Fuel", penerbangan tersebut diklasifikasi ulang oleh sistem. Pengontrol lalu lintas udara harus memprioritaskannya. Pesawat lain mungkin menerima vektor, penundaan, atau instruksi untuk mengosongkan ruang. Komunikasi menjadi lebih langsung. Pesawat membutuhkan rute paling efisien ke landasan pacu tempat pesawat dapat mendarat dengan aman. Istilah Mayday secara tradisional diulang 3 kali untuk menghindari kebingungan. Dalam prakteknya, frasa tersebut mengkomunikasikan keadaan darurat yang diakui secara internasional. Ini bukan permintaan perlakuan istimewa. Ini adalah deklarasi bahwa margin telah habis. Dalam lingkungan dengan cuaca buruk, penerbangan lain, landasan pacu aktif, dan pendaratan yang gagal, prioritas tersebut dapat menjadi penentu. Tetapi menyatakan keadaan darurat tidak menciptakan bahan bakar. Itu hanya mengatur ulang sistem di sekitar pesawat. Jika landasan pacu masih di bawah batas minimum, prioritas tidak memungkinkan pendaratan yang aman. Jika angin di luar batas, keadaan darurat tidak mengubah fisika. Jika pesawat tidak memiliki referensi visual, Mayday tidak menerangi landasan pacu. Itulah mengapa deklarasi harus dilakukan sebelum pilihan menjadi tidak ada. Cadangan akhir adalah batasan konseptual. Sederhananya, itu adalah bahan bakar yang harus tersisa untuk terbang selama jangka waktu tertentu dalam kondisi tertentu, biasanya terkait dengan pola penerbangan rendah. Ini bukan tangki rahasia. Ini adalah bahan bakar nyata di dalam sayap,
tetapi fungsinya adalah untuk melindungi dari kejadian tak terduga terakhir. Ketika diperkirakan bahwa pesawat akan mendarat di bawah cadangan tersebut, keadaan darurat bukan lagi potensi, melainkan kenyataan. Pada penerbangan Vistara 944, pesawat berada dalam situasi kritis. Awak pesawat perlu mengetahui bandara mana yang tersedia, mana yang terdekat, bagaimana jarak pandang, landasan pacu mana yang dapat digunakan, dan berapa banyak bahan bakar yang tersisa saat mendarat. Lucknow, yang sebelumnya menolak pendekatan karena jarak pandang yang tidak memadai, menawarkan peluang lain. Pesawat berbalik arah. Jarak yang lebih pendek menjadi penentu. Pendekatan akhir ke Lucknow memusatkan semua ketegangan dalam kasus ini. Setelah beberapa keputusan, upaya, dan perubahan arah, pesawat sejajar dengan landasan pacu. Jarak pandang telah cukup membaik. Para pilot harus menyelesaikan pendekatan yang stabil, mendarat di area yang ditentukan, dan menghentikan pesawat. Tidak ada ruang untuk drama. Kokpit beroperasi sesuai prosedur, panggilan, kecepatan, dan parameter. Pendaratan selesai. Pesawat berada di darat. Tidak ada kebakaran, tidak ada evakuasi massal, tidak ada kerusakan struktural. Keadaan darurat berakhir dengan tenang, seperti banyak krisis udara ketika sistem berhasil mengatasinya sebelum bencana terjadi. Bagi para penumpang, kelegaan terasa langsung. Bagi para penyelidik, kasus ini baru saja dimulai. Sisa bahan bakar saat mendarat menjadi titik data simbolis. Angka kecil mengubah cerita tentang penundaan dan cuaca buruk menjadi insiden serius. Perbedaan antara pendaratan yang aman dan bencana tidak selalu diukur dalam kilometer. Terkadang diukur dalam menit. Terkadang dalam ratusan kilogram bahan bakar. Terkadang dalam satu peningkatan jarak pandang yang dilaporkan tepat waktu. Penerbangan komersial seringkali digambarkan sebagai kemenangan teknologi, dan sebagian besar memang demikian. Tetapi Vistara 944 menunjukkan bahwa keselamatan tidak hanya berasal dari pesawat modern. Keselamatan berasal dari keputusan yang bijaksana, informasi cuaca yang akurat, perencanaan yang fleksibel, komunikasi yang tegas, dan kemampuan untuk meninggalkan rencana ketika lingkungan berubah. Pesawat tidak dapat menemukan landasan pacu dalam arti yang paling manusiawi. Pesawat tidak dapat mengubah lokasi yang diketahui menjadi pendaratan yang aman. Landasan pacu ada di sana, tetapi atmosfer menghalanginya. Instrumen memandu, tetapi batas minimum menghentikan pesawat. Bahan bakar memungkinkan pesawat untuk terus terbang, tetapi setiap menit mengurangi pilihannya. Awak pesawat tidak menghadapi misteri supranatural, tetapi misteri operasional. Bagaimana sistem yang diatur sedemikian rupa dapat terjebak oleh keputusan yang secara terpisah tampak dapat dipahami? Jawabannya terletak pada akumulasi. Keterlambatan kecil saja tidak menyebabkan keadaan darurat. Badai di tujuan saja tidak menyebabkan krisis. Pendaratan yang gagal bukanlah kegagalan. Pengalihan rute bukanlah bahaya. Penurunan jarak pandang di landasan pacu alternatif bukanlah kesalahan siapapun. Namun, ketika semua elemen tersebut muncul secara berurutan, operasi memasuki zona di mana margin keuntungan terkikis dengan cepat. Pelajaran utama pertama adalah bahwa bandara alternatif harus benar-benar menjadi jalur evakuasi, bukan sekadar harapan. Dalam cuaca konvektif, bandara terdekat mungkin memiliki ketidakstabilan atmosfer yang sama dengan tujuan awal. Perencanaan harus mempertimbangkan tidak hanya jarak, tetapi juga seluruh sistem cuaca. Jika badai melanda suatu wilayah, alternatif terbaik mungkin adalah yang menerobos wilayah tersebut, meskipun itu berarti pengambilan keputusan lebih awal. Pelajaran kedua adalah bahwa bahan bakar harus menjadi penentu strategi sejak awal, bukan hanya ketika bahan bakar hampir habis. Penerbangan dengan cadangan yang memadai dapat menjadi rentan jika menghabiskan cadangan tersebut untuk mempertahankan rencana yang mulai kehilangan validitasnya. Keselamatan menuntut pengumuman kondisi bahan bakar terlebih dahulu, meminta prioritas bila perlu, dan mencegah cadangan terakhir menjadi alat perencanaan. Pelajaran ketiga ada di kokpit. Manajemen sumber daya bukanlah konsep abstrak. Itu berarti berbicara tepat waktu, bertanya tepat waktu, mengusulkan alternatif tepat waktu, dan menyadari kapan pilihan yang disukai bukan lagi yang paling aman. Dalam penerbangan, wewenang kapten sangat penting, tetapi keselamatan meningkat ketika kokpit beroperasi sebagai pikiran yang terdistribusi, bukan kehendak tunggal.
Pelajaran keempat ditujukan untuk maskapai penerbangan. Pusat operasi harus menyediakan informasi yang jelas dan bermanfaat. Preferensi logistik tidak boleh mengalahkan pertimbangan cuaca dan bahan bakar. Bandara alternatif dengan dukungan darat yang lebih baik hanya berharga jika itu juga merupakan tempat terbaik untuk mendarat dengan aman. Dalam keadaan darurat yang sebenarnya, penumpang membutuhkan landasan pacu, bukan kenyamanan. Pelajaran kelima ditujukan untuk masyarakat. Pesawat yang membatalkan pendekatan bukanlah kegagalan. Pesawat tersebut mematuhi sistem pertahanan yang dirancang untuk menyelamatkan nyawa. Lonjakan daya mesin yang tiba-tiba, pendakian yang tak terduga, dan penundaan selanjutnya mungkin menakutkan. Tetapi biasanya itu adalah tanda bahwa awak pesawat menolak pendaratan yang tidak aman. Pembatalan pendekatan adalah manuver yang bijaksana, bukan kekalahan. Vistara 944 akhirnya mendarat di Lucknow, mengakhiri kisah yang bisa jauh lebih buruk. Insiden tersebut dicatat bukan karena kerusakan, tetapi karena kedekatannya dengan batas. Itu adalah kategori khusus dalam keselamatan penerbangan. Peristiwa di mana tragedi dihindari, tetapi meninggalkan jejak yang jelas. Landasan pacu muncul tepat waktu, pesawat mendarat, dan sistem menghela napas lega. Namun, pertanyaan yang masih menggantung dalam penyelidikan adalah, berapa banyak keputusan sebelumnya yang bisa mencegah penerbangan itu dari tepi jurang tersebut?